Oke, kita mulai untuk kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, Rabbil alamin. Kita ketemu di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik ya. Sehat. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diberi balasan yang terbaik. Oke ya, hari ini sesuai kesepakatan kuliah dilakukan dengan cara daring dulu, kemudian nanti mungkin minggu depan sudah bisa secara luring. Oke ya, mungkin untuk yang pertama, mungkin saya ingin sedikit memberikan review terkait dengan UTS ya, nilai UTS kemarin. Mungkin untuk beberapa pekerjaan kita review dulu sebentar, kemudian nanti kita masuk pada irisan bangun ruang. Ya. Oke ya, mungkin saya tidak menampilkan semuanya, tapi mungkin memberikan beberapa bentuk. Nanti kalau misal sudah masuk nanti disepakati apakah nanti bagaimana bentuk remedinya atau mungkin ujiannya apakah perlu diulang atau cukup yang sekali ini aja. Oke ya, mungkin yang pertama ini saya misalkan menampilkan satu pekerjaan, ya mohon maaf ini pekerjaannya dari Mas Gibran ya. Untuk soal nomor 1, jadi pertama kalau dilihat dari beberapa pekerjaan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini ada 12 itu yang kesalahannya agak fatal di nomor 1. Kemudian ada yang salahnya pada saat menentukan perbandingan proyeksi, sehingga beberapa bentuk itu ada yang perlu dicermati bersama ya. Bentar. Ini saya mau menampilkan tulisan. Oke ya, mungkin dari nomor 1 ini, jadi pertama yang dilihat kalau dari pekerjaannya di sini, kalau ABCDEFGH, di mana di sini yang diminta adalah BCGF itu frontal ya. Jadi frontal itu berarti bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Jadi BCGF itu digambarkan dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau BC4, berarti di sini BC4, kemudian BF-nya itu adalah sama dengan AE 5. Ya, jadi BC digambarkan 4 dan BF itu 5. Ini ukuran sebenarnya. Jadi bentuknya persegi panjang. Nah, bagaimana melakukan itu? Berarti kan kita seolah menuliskan pertama membuat BC dengan ukuran 4, kemudian membuat garis yang tegak lurus dari BC di titik B, misalkan ketemu BF di sini, maka di BF itu diukurkan panjangnya 5. Nah, ini pertama yang didapatkan. Kemudian yang kedua, tentunya menentukan titik sudut surut ya, titik sudut surut. Nah, ketika yang kita lihat itu berarti kan kita harus menentukan garis-garis ortogonal. Nah, garis ortogonal itu sebenarnya kan garis yang tegak lurus ya, dengan bidang frontal. Ya, jadi bukan garis yang terletak pada bidang ortogonal, jadi beda. Kalau misalkan ABFE itu adalah bidang ortogonal, maka garis ortogonalnya kan ABEF. Ya, sedangkan
AE walaupun itu pada bidang ortogonal tetapi bukan garis ortogonal. Nah, jadi tentunya adalah di sini atau di titik-titik yang lain yang mungkin barangkali nanti kita bisa membuat bidang yang saling tegak lurus. Nah, berarti kan ada titik B, ada titik C, ada titik F, ada titik G. Nah, ini berarti artinya kalau kita mau menentukan titik sudutnya itu lebih mudah ketika dilakukan di titik B, C, G, atau F. Ya, jadi artinya yang kita tetapkan ini. Jadi artinya yang tegak lurus itu adalah ABFE. ABFE. Bukan yang seperti ini. Jadi kalau gambarnya seperti ini kan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai. Karena di sini ketika pertama yang diminta BCGF. BCGF dalam bentuk ini kan bukan bidang diagonal. Nah, jadi artinya kalau seperti ini kan BC itu menjadi diagonal padahal tidak. Ini kan berarti salah. Ya, jadi artinya pertama di sini ada kesalahan di konsep bidang frontalnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam soal. Kemudian redaksinya soal menjadi berubah. Nah, jadi ini bentuk yang mungkin perlu dilihat di sini antara bidang frontal dan bidang ortogonal. Itu ya, ini salah. Nah, kalau sudah ketemu ini, ya mungkin kalau kita mungkin menentukan sudut surutnya. Sudut surut itu kan sudut yang dibentuk antara ini ya bidang frontal itu BCGF ini dengan garis ortogonal. Ya, jadi artinya kan di sini ada BA, ada CD. Nama yang mau dibuat yang mana? Kalau misalkan dibuat yang BA dan bidang BCGF, maka sebenarnya kan kita bisa menarik pertama dari sumbu ini ya, jadi BC. Jadi artinya kan kalau kita patokannya kemarin kan sumbu X positif ya, jadi arah kanan di sini jadi patokan. Ketika 120 maka kan bergerak di sini 90 maka ditambah 30 maka menggunakan jangka dan penggaris itu bisa di sini. Nah, ketika ketemu sudutnya itu ini, ya, maka dibuat garis. Ya. Garis AB atau segmen AB atau rusuk AB itu akan terletak pada garis ini. Ya. Jadi ini 120. Nah, ini artinya kalau seperti ini sebenarnya kan dalam menggambar itu menentukan titik sudut surutnya sudah betul, sudut surutnya sudah betul. Nah, kemudian kita akan menggambarkan perbandingan proyeksi. Nah, perbandingan proyeksi itu kan sebenarnya kan perbandingan antara panjang segmen atau panjang sisi atau rusuk dalam gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan di situ perbandingannya berapa? 3:5. Itu artinya kalau yang kita lihat di sini yang sebenarnya 5 digambar 3. Nah, dari mana? Mestinya dari AB. Kalau AB-nya itu 5, ya harusnya digambar 3. Nah, jadi kalau kita mengambil perbandingan itu menggunakan BC, ini kan salah. Karena BC-nya 4. Ya, sehingga nanti bentuknya kan menjadi salahnya adalah ini. Sehingga mungkin kalau kita menggambar, memang kalau bisa ini ya. Jadi artinya kan mengambil itu berarti kan kita menarik misalkan perpanjangan BC sampai di sini ada titik misalkan panjangnya 5, maka kita mengambil 3 dari 5 ini. Kalau 3 dari 5. Nah, mungkin yang kita lihat di sini kan kalau ini ada satuannya. Harusnya kan satuannya ketika ini 1, 2, ini berapa ini. Nah, maka sebenarnya kan kalau kita mengatakan 3 dari 5, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau enggak, perbandingannya di situ adalah 3:5. Maka harusnya di sini ya, kalau kita melihat dari ini. Jadi bentuknya di sini, maka tidak di sini. Jadi
ada yang bentuk yang mungkin barangkali cara yang dibuat perbandingannya itu sudah betul, tetapi mengambil nilai perbandingannya yang salah. Ya, jadi 3:5 itu, berarti kalau ini dibuat 5 satuan, maka ambil 3 dari 5 itu. Jadi kalau ambil 3 dari 5 itu bukan dari yang bawah, tetapi kalau kita nanti menariknya dari yang sini, ya dari yang sini. Tapi kalau Anda menariknya dari yang sini, maka yang diambil itu yang ini, panjang ini sampai ke sini, yang dipindah ke sini. Ya, jadi kan beda ketika nanti, oh ini diproyekkan ke sini. Berarti kan artinya di sini ini 2:5. Tapi kalau nanti ini di sini, mungkin panjangnya di sini. Ya, jadi artinya bentuk yang dilakukan ini hampir semuanya salah ya. Jadi artinya tidak ada yang benar 100% kayaknya di nomor 1 ini. Jadi artinya tadi ada kesalahan fatal, kemudian sudah betul, tinggal menentukan perbandingan proyeksinya yang salah karena mengambil dari BC, sudah mengambil dari AB, tetapi nilai perbandingannya salah. Jadi ada beberapa bentuk yang terjadi itu. Gitu ya, itu mungkin yang nomor 1. Mohon dicermati sehingga nanti Anda bisa mungkin nanti bisa memperbaiki ketika nanti bentuk ini. Yang diperbaiki itu adalah pemahaman konsepnya. Iya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan bentuk ini ada beberapa bentuk ya. Mungkin kalau ada yang masih kosong, sebenarnya kan di soal-soal ini kan tidak terlalu sulit ya sebenarnya. Ketika misalkan nanti ditanya soal nomor 2, ya, soal nomor 2, ya. Kalau misalkan soal nomor 2 ya, mungkin kelihatan semuanya. Ini Lula ada enggak ya? Harusnya ada ya. Pertama, kalau misalkan titik P pada pertengahan AE, kemudian Q terletak pada pertengahan EF, pertama gambarkan sudut antara PQ dan AH. Artinya kalau kita di runut di sini antara PQ sama AH. Nah, ini kan dua garis yang bersilangan. Maka pertama kalau kita menggambar sebenarnya kan kita cukup mengambil satu titik pada garis, salah satu garis, kemudian buat sejajar di situ ya. Atau kalau misalkan Anda ingin melihat pada bentuk yang lain, sebenarnya kan yang kita lihat di sini kan ketika ada PQ, ya artinya ketika ambil di titik A buat garis sejajar PQ. Oh ternyata misalkan AF. Ya, berarti sudut yang dibentuk itu kan itu. Sehingga tidak terlalu rumit bagaimana ketika nanti menggambarnya eh, terjadi yang yang agak rumit ya. Padahal nanti kan artinya di situ tidak terlihat mana yang menjadi bentuk yang sejajar. Oh, ternyata misalkan nanti kita mengambil di satu sisi adalah bentuk yang ini, nah, nanti menjadi salah. Kemudian yang kedua sudut antara PQ dan bidang DHF. PQ dan bidang DHF. Ya, jadi kalau bidang D DHF, ya sebenarnya kan saya hanya mengatakan kalau bidang DHF dan bidang BDHF itu sama sebenarnya. Ya, jadi kan artinya sebenarnya kan bidang DHF dan bidang BDHF itu sama karena di sini kan garis DF ini kan terletak pada dua bidang itu ya. Jadi yang kita lihat ini kan bentuknya ini. Nah, gambarkan sudut antara PQ dan bidang ini.
DHF atau BDHF. Ya. Maka di sini kan sebenarnya kita bisa membuat bidang diagonal BDHF. Ya. Maka di sini kan kalau misalkan DF ini ditarik garis ke atas. Ya, jadi sebenarnya gambarnya itu boleh dengan cara yang berbeda. Ya. Kalau misalkan digambarkan ini pertama kalau PQ berpotongan dengan BF sudah betul. Ya. Tetapi kalau sudutnya adalah PQ dan BF itu adalah sudutnya PN dan di misalkan ini IN, ini kan menjadi salah. Ya, menjadi salah. Kenapa salah? Karena apakah kalau nanti proyeksi P pada bidang B, D, H, F itu adalah di titik di sini, di garis ini? Kan tidak. Jadi kalau Anda pertama mestinya membayangkan bahwa kalau titik A diproyeksikan pada bidang B, D, H, F itu mestinya terletak di diagonal di sini ya, di garis diagonalnya ini. Ya. Maka kemarin kan konsepnya sudut antara garis dan bidang itu adalah sudut antara garis tersebut dengan garis proyeksinya pada bidang. Maka di sini yang salah itu adalah tidak menentukan garis proyeksi, gitu ya. Jadi garis proyeksinya itu tidak sesuai. Ini mungkin di bagian ini, di bagian A yang bagian satu sudah betul, tapi yang B-nya tidak menggunakan konsep sudut antara garis dan bidang, gitu ya. Mungkin bentuk yang dikuatkan adalah itu. Kemudian kalau 2B itu jarak antara G dan PQ. G dan PQ. Nah, kalau jarak P dan G dan PQ berarti kan kita menarik garis tegak lurus dengan garis PQ. Nah, sebenarnya kalau misalkan ini ada segitiga G, P, ya ini sudah betul. Ya, jadi secara konsep ini sudah betul bagaimana cara menentukan jarak antara G ke garis PQ, yaitu adalah menentukan tinggi dari segitiga G, PQ, yaitu di titik di sini G aksen. Ini secara konsep sudah betul, gitu ya. Sehingga cukup kita menentukan berapa panjang PQ, ya kita tahu dengan Pitagoras selesai. Berapa panjang GQ, ya berarti kan Pitagoras ya. Kalau ini titik tengah, berarti kan 3, misalkan, oh GQ-nya 4, berarti GQ-nya 5. Berapa panjang PG, ya PG. Nah, berarti kan artinya ketika panjang PG itu bisa dicari, misalkan kita menggunakan ini PP aksen, misalkan di sini ya. Ya, jadi artinya nanti ketika ketemu PP aksen itu di sini, maka akan ada segitiga P, P aksen G. Ya, berarti nanti kan kita menggunakan Pitagoras selesai. Kalau misalkan di sini titik tengahnya 3, berarti nanti ini 3. Kemudian kalau ini 4, berarti 4 akar 2. Nah, berarti kan PG itu kan kalau dihitung kan hanya menggunakan Pitagoras, jadi 4 akar 2 kuadrat. Ya, berarti kan 32 ditambah 4, 36. Oh, berarti 6. Ya, berarti secara tidak langsung itu kan panjang ukurannya sudah tahu, maka dengan Pitagoras kita bisa menentukan gigi aksen. Itu ya. Itu mungkin untuk bentuk yang ini. Kemudian review untuk soal yang nomor bagian 2B misalkan tentukan jarak PQ dan bidang BCD. PQ dan bidang BC BCD. Kalau misalkan kita menentukan itu, maka yang kita lihat itu kan apakah PQ itu berpotongan dengan bidang BCD enggak, misalkan itu. Nah, jadi artinya di sini kan bahwa
kalau PQ ini akan menotong dari bidang ABCD, yaitu terletak di alas. Karena nanti kan kalau ini perpanjang segmen PQ, jadi garisnya itu kan ke sini misalkan. Nanti ini ke sini, maka kan berpotongan. Nah, berarti artinya ini terletak di bidang BCD. Nah, kalau ini berpotongan, berarti kan jaraknya 0. Jadi, jarak antara PQ dan BCD itu 0. Maka kemarin tidak selalu banyak menghitung ya. Itu. Kemudian kalau yang berikutnya jarak PQ dan CH, PQ dan CH. Ini kan artinya dua garis yang bersilangan. Dua garis bersilangan. Tentunya kalau kemarin kan kita menentukan jarak dua garis bersilangan, konsepnya kan buat bidang melalui misalkan PQ sejajar dengan CH. Oh, bidangnya ABCD. Nah, kemudian proyeksikan C pada bidang ABCD yaitu B. Maka jaraknya itu adalah 4. Ya, jadi ini mungkin tergantung alasannya sehingga nanti dalam menentukan ini kan sebenarnya konsepnya adalah seperti itu. Gitu ya. Ini yang di bagian itu. Kemudian satu ya. Ini ya. Kemudian kalau yang di nomor 3, kalau ABCD, EFGH, AB-nya 5, kemudian ini. Gambarkan garis ini ya, gambar FG dan BH saling tegak lurus dan teruskan. Oh, ini nulisnya nggak lengkap ya. Dalam arti, soalnya tidak tulis dengan baik. Nah, ini kan kalau ada kesalahan itu kan gini. Ini kesalahannya. Nomor 2 tadi. Artinya kalau jarak PQ dan CH ini kan tidak memperhatikan konsep yang ada. Jadi artinya terhitung banyak padahal salah. Ya, jadi artinya di sini kalau PQ dan CH itu jaraknya adalah 4. Itu banyak juga yang melakukan bentuk kesalahan di situ sehingga kesalahan-kesalahan itu mungkin bisa dieliminir. Nah, oke ya. Kemudian sedikit untuk yang nomor 3. Ini soalnya kan tentukan jarak antara FG dan BH, kemudian gambarkan garis yang memotong tegak lurus FG dan BH. Nah, jadi ini mungkin pertama kalau konsepnya menentukan jarak antara FG. Jadi antara FG ini, kemudian dia ini. Ini kan dua garis yang bersilangan. Ya. Ini dua garis yang bersilangan. Jadi kalau misalkan di gambar ini juga artinya kalau ini FG, ini eh, AB, ABCD, E, EF, ini F ya. Jadi kalau ini FG atau di sini yang kita lihat kan, kalau jaraknya dari ini, ya, kemudian yang satu di situ kan biaya itu yang ini. Ya. Mana jaraknya? Nah, kemarin kan artinya dalam arti konsep ini kan kita membuat bidang ya yang misalkan apakah melalui FG sejajar BH atau melalui BH sejajar FG. Nah, jadi kalau ini konsepnya sudah digambar, jadi kalau misalkan FG, jadi buatlah yang melalui BH di sini sejajar FG. Dari titik H dibuat sejajar FG yaitu HE. Dari titik misalkan B dibuat sejajar FG yaitu BC. Nah, ini berarti kan ada bidang diagonal BCHE. BCHE itu sejajar dengan FG. Nah,
Berarti nanti konsepnya adalah mengambil satu titik, kemudian proyeksinya. Nah, ini berarti sudah betul di sini kalau proyeksi F itu di ini F aksen. Ini sudah betul, jadi artinya secara konsep bahwa jaraknya antara FG dan BH itu adalah F aksen. Ya. Tapi bagaimana ketika kita menggambarkan garis yang tegak lurus, mas garis hukum terpendek? Nah, ini jadi nggak kelihatan, gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Nah, maka kalau kita ilustrasikan dalam arti ruas garis hubung terpendek itu nanti kalau kita ilustrasikan sebentar, maka sebenarnya kan dari bentuk yang ada ini, misalkan saya memberikan satu gambar itu kan tadi sudah ditemukan ini, ya ini kan titik F aksen di sini. Nah, maka yang kita lihat itu kan konsepnya adalah kemarin kalau sudah ketemu ini berarti kan kita membuat garis yang melalui F aksen ini sejajar dengan FG. Nah, berarti kan artinya kalau bidang BCHE itu sejajar dengan FG, berarti kan kalau kita membuat garis melalui F aksen sejajar FG, dia akan terletak di bidang BCHE. Kalau misalkan ini kita buat ini. Nah, garis ini akan memotong garis BH di titik misalkan N. Oh, titiknya di sini, N. Nah, ini kan artinya kenapa memotong? Ya, karena di sini kan BH itu terletak di bidang BCHI. Nah, kemudian dari titik N ini buat garis melalui N ini sejajar dengan F aksen. Oh, kalau dibuat maka mungkin bentuknya ini. Oh, memotongnya di sini. Maka dikatakan kalau ini M, maka MN itu adalah ruas garis hubung terpendek. Gitu ya. Itu saya sampaikan kan di pertemuan yang terakhir di lab ya. Di lab kan kita menggambarkan itu dan mungkin kita mengeliminir beberapa persoalan yang ternyata mungkin masih perlu direview, kita review itu. Tapi mungkin beberapa karena kondisinya agak-agak menjelang libur ya puasa mungkin saya nggak tahu ternyata ada beberapa yang belum tertangkap dengan baik itu ya itu beberapa kemudian kalau di yang terakhir di situ kalau jarak antara A dan bidang DFH ya jadi antara kalau bidang jarak antara A dengan bidang DFH ini sebenarnya kan cukup cukup mudah ya karena sebenarnya hanya saya yang mengatakan konsepnya saja. Konsepnya yang dipahami itu sudah betul atau tidak gitu ya. Karena nanti kan sebenarnya kan kalau bidang DFH itu sama dengan bidang BDHF tadi, ya artinya berarti kan kalau ini bidang ABCD itu tegak lurus dengan BDHF, maka kalau kita proyeksikan A, mestinya adalah terletak di bidang ABCD. Ya, jadi itu konsep yang memang harus dicermati dan dipahami sehingga dalam menentukan itu sebenarnya tidak sulit kalau konsepnya sudah tertata. Jadi kemarin harapannya ini dikerjakan dengan cepat karena di sini kan BDHF itu tegak lurus dengan ABCD, berarti proyeksi A pada BDHF itu akan terletak pada garis BD. Ya, berarti menarik garis tegak lurus di sini. Itu sehingga kalau jaraknya ya berarti jarak A ke A. Itu mungkin beberapa hal terkait dengan pekerjaan kemarin. Nanti kita bagikan setelah selesai dikoreksi. Ada yang mau bertanya? Mungkin monggo. Anda mungkin masih ngantuk ya. Ini masih di rumah. Move Black, Sajidan. Mau tanya? Ke mute, Mbak. Ke mute, Mbak. Mbak.
Fairuza, halo, halo, nggak ada orang. Lisa, tes, Iya, Pak. ada Halo. pertanyaan nggak? Lisa, Tidak, Pak. tidak. Kemarin bisa semua? Enggak, Pak. Ya. Oke ya, tolong itu mungkin artinya beberapa hal yang mungkin bisa dicermati sehingga nanti ketika kita lakukan hal yang sama, kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi intinya itu sehingga kita bisa mereduksi beberapa bentuk yang kira-kira nanti itu sudah baik, ya berarti dipertahankan. Kalau itu mungkin belum, berarti kan kita mungkin perlu belajar lagi sehingga nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Oke ya, nah hari ini mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan irisan antara bangun ruang dan bidang datar. Jadi irisan antara bangun ruang dan bidang datar. Eh, Pengertiannya mungkin ya, ya, biar tidak ngantuk. Eh, Pengertiannya seperti ini. Irisan antara sebuah bidang datar V dengan sebuah bangun ruang itu hasilnya berupa bangun datar sisi-sisinya adalah ruas garis persekutuan antara bidang V dan bidang sisi bangun datar itu. Ya, jadi sebenarnya kalau kalau kita misalkan nanti memberikan satu gambaran, misalkan ini bentuk yang kita lihat di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, ketika nanti bidang, sebenarnya kalau kita usahakan bidang ini kan luasnya tak terbatas. Jadi kalau misalkan ini adalah bidang pengiris, ya, maka yang dimaksud irisan bidang itu kan berarti sebenarnya di sini bangun datar, ya, bangun datar yang kita katakan di sini kan sebenarnya kan bangun datar itu dihasilkan dari perpotongan antara sisi-sisi dari bangun ruang itu dengan bidang pengirisnya. Nah, jadi misalkan ketemu P, S, Q, R, T, U, nah ini berarti bidang irisan yang bentuknya di sini adalah segi 6. Gitu ya. Jadi bentuk yang kita katakan adalah bentuk seperti ini. Nah, mungkin konsepnya yang kita lihat di sini adalah kalau kemarin kita bicara tentang konsep terpancung, ya kemarin terpancung itu sebenarnya adalah ketika dipotong sejajar dengan bidang alas. Tetapi ketika di dalam bagian ini kita tidak melakukan memotong sejajar dengan alas ya. Jadi artinya mungkin di dalam konsep kalau kita memotong dengan alas, kalau itu bentuknya prisma ya, maka kan akan selalu didapat bangun datar yang kalau prisma itu berarti kongruen dengan alas. Tapi kalau bentuknya limas, didapat bangun datar yang sebangun dengan alas, ya, dengan bidang alas. Ya, jadi bentuknya adalah seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukannya? Maka ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya menjadi catatan kita. Pertama, jadi kalau sebuah bangun ruang jika dipotong oleh sebuah bidang datar, maka bangun datar tersebut akan memotong sisi bangun ruang sehingga penampangnya berupa bangun datar. Jadi akan selalu memotong bidang sisi ya. Ya, jadi termasuk rusuk ya. Rusuk itu adalah sebenarnya yang digunakan untuk membuat bangun datarnya itu. Ya, jadi biasanya kita menentukan itu adalah titik potongnya dengan rusuk-rusuk dari bangun ruang itu. Ya. Kemudian bidang pemotong biasanya yang diketahui itu kadang 3 titik. Ya, jadi kan melalui 3 titik yang berbeda atau yang tidak kolinier itu dapat dibuat sebuah bidang datar. Maka kalau titik yang diketahui berarti minimal 3. Ya. Kalau 4, ya
ya boleh, tapi menentukan 4 titik yang sebidang itu perlu ada tambahan persyaratan kan gitu ya. Jadi kalau 3 titik itu pasti sebidang. Kalau itu adalah tidak kolinier. Kemudian kalau kolinier ya bidangnya tidak tunggal ya. Jadi pasti sebidang itu. Atau 2 titik dan garis tertentu. Ya, jadi kadang-kadang kan dibuat misalkan melalui titik P dan Q sejajar dengan bidang BC misalkan, BCG misalkan. Itu kan berarti atau sejajar dengan garis BC. Itu berarti artinya bidang yang dibuat itu memiliki ketentuan. Artinya kalau melalui 2 buah titik itu kan menghasilkan banyak bidang. Maka untuk menentukan ketunggalannya itu kan bisa diketahui sejajar dengan garis tertentu, maka menjadi tunggal. Ya, jadi sebenarnya persyaratan 3 titik itu, kemudian 1 titik dan bidang tertentu, 2 titik dan garis tertentu itu berarti untuk menunjukkan ketunggalan dari bidang yang dibuat, gitu ya. Sehingga tidak ambigu dalam arti soal yang dibuat itu ada beberapa banyak kemungkinan, yaitu kita tidak membuat soal yang open ya. Kemudian kalau misalkan kecuali kalau memang soal itu dikonstruk, tetapi ya tidak banyaknya tidak enggak, tapi mungkin banyaknya adalah bisa 3 atau 4. Itu biasanya diberikan kelonggaran persyaratan sehingga nanti soalnya menjadi soal yang open ended ya. Jadi open ended. Kemudian bila bidang pemotong tidak sejajar alas, ini yang mungkin kita pelajari itu memang yang tidak sejajar alas, maka bidang pemotong akan memotong bidang alas menurut garis tertentu yang kita namakan sebagai sumbu afinitas. Nah, jadi sebenarnya kalau ini dibuat bidang, ini kan ada LMK. Nah, sebenarnya kan garis MK ini perpotongan antara bidang ABCD dengan bidang LMK. Nah, ini kan menurut garis. Maka garis yang terletak di alas ini berarti kan hasil perpotongan antara bidang pengiris dan bidang alas ini namanya sumbu afinitas. Ya. Jadi ini sumbu afinitas. Nah, sumbu afinitas itu apakah selalu digambarkan di bawah? Ya sebenarnya tergantung dari satu bentuk ya. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan nanti kita memandang alas itu adalah yang atas karena di sini adalah gambarnya agak sedikit dibalik ya. Artinya sumbu afinitas itu ya mestinya bisa terletak di alas atau di bidang yang atas yang mungkin barangkali bentuknya kan bisa dibalik dengan ketentuan yang sama. Jadi nanti kan artinya ketika gambar yang diketahui tidak titik P, kemudian HR, tapi dibalik di sini, ditaruh di sini. Jadi artinya kan kadang-kadang kan kita bisa membuat bidang yang apa itu yang sama dengan ini sejajar dengan alas karena ini bentuknya adalah prisma. Oke ya, itu beberapa ketentuan. Nah, hal yang perlu penting yang perlu diperhatikan ini adalah kalau 2 garis berpotongan itu kan syaratnya terletak pada satu bidang. Maka nanti kalau menarik garis berpotongan atau enggak, itu yang diperhatikan adalah dia itu sebidang atau enggak. Sebidang atau enggak itu bukan berarti kalau kita menggambarkan sebuah kubus, kemudian dia terletak pada bidang sisi, enggak. Tapi sebidang atau enggak itu adalah apakah 2 garis itu melalui 2 garis itu bisa dibuat sebuah bidang datar gitu ya. Jadi artinya ketika pada kubus itu kan gini, kalau misalkan pada kubus itu kan tadi kalau misalkan antara PU ya sama BF ya itu berpotongan enggak. Nah, artinya di sini kan yang kita lihat itu kan bahwa ketika yang kita lihat ini pertama PU dan PF itu kan sudah nampak dia ada pada bidang ABFE. Nah, sudah nampak pada bidang ABFE. Maka kan kalau seperti itu kan seolah kan bahwa ini terletak pada bidang yang sama. Ya, jadi maka dikatakan dia itu tidak berpotongan. Maka dia itu berpotongan.
Kemudian kalau misalkan di sini ada UT sama GR. Nah, UT sama GR. Nah, UT sama GR itu misalkan kalau kita lihat UT sama GR itu berpotongan enggak? Ya. Maka apakah ada bidang yang memuat itu? Ya. Kalau misalkan ternyata ada bidang yang dibuat yang memuat dua garis UT dan GR, maka dia berpotongan, gitu ya. Jadi tidak selalu bidangnya itu nampak, tetapi kadang bisa dikonstruk enggak bidang yang memuat dua garis itu. Itu konsepnya seperti itu. Jadi tidak selalu nampak, gitu ya. Kemudian dua garis yang tidak termuat dalam satu bidang tidak pernah berpotongan. Ini artinya untuk ketentuan dalam melukis. Oke ya. Nah, jadi bagaimana teknik melukis sebenarnya ada tiga, dengan menggunakan sumbu afinitas tadi, kemudian menggunakan bidang diagonal, atau yang ketiga itu menggunakan bentuk perluasan. Tapi sifat ini sebenarnya tidak spesifik kita bedakan sebenarnya. Tapi nanti di dalam satu proses silahkan digunakan mana cara yang bisa dilakukan, asal nanti di dalam proses itu menunjukkan alur yang benar. Jadi alur yang benar itu artinya ketika melakukan atau membuat itu didasari dengan argumen yang baik atau yang tepat, ya, berpotongan atau tidaknya itu. Oke ya. Nah, kita kasih contoh misalkan ini menggunakan sumbu afinitas. Ya, saya menggambarkan limas TABCDE, berarti 5 segi 5, ya, 5 segi 5 di sini. Nah, kemudian gambarkan antara ini ya, PQR dengan limas. Jadi gambarkan irisan antara bidang PQR dengan limas. Nah, ini kan berarti kan kalau kita lihat PQR itu kan belum tahu dia memotong di sisi atau rusuk TD dan TR. Nah, ini berarti artinya bagaimana kita melakukannya. Nah, ini kan lukislah irisan bidang PQR terhadap limas. Nah, langkah yang pertama sebenarnya kita akan menggambarkan sumbu afinitasnya. Cuma bagaimana prosesnya. Nah, ini yang kita lihat itu kan gini. Lakukan yang sudah diketahui. Misalkan PQ sama AB terletak pada bidang TAB. Oh, kalau digambarkan garisnya, maka akan berpotongan. Kemudian GR dan BC terletak pada bidang TBC. Maka kalau GR dan BC dibuat karena tidak sejajar diketahuinya, maka dia akan berpotongan. Nah, berarti artinya bentuk itu. Atau misalkan ini, PR dan AC terletak pada bidang TAC. Maka nanti kalau PR dan AC dibuat, nanti juga akan berpotongan. Nah, ini kan berarti mana yang kita lakukan? Kita boleh memilih. Ya. Misalkan kita melakukannya, menjawabnya adalah dengan cara seperti ini. Ya. Nah, itu kan kita membuat bentuknya ini. Berarti kan artinya AB dan PQ dibuat. Tadi kan memotong di titik sini. Ya. Jadi bidang PGR, bidang alfa, PAB, koma alas, ya nanti berpotongan di AB di sini. Nah, kemudian yang kita lakukan di sini, ini ketemu satu titik. Ya. Kan membuat garis butuh dua titik. Mungkin dibuat yang berikutnya itu adalah ini, PR sama AC. Ya. Oke, ya. Oke, ini sudah ketemu titik A dan L. Nah, ini berarti artinya sebenarnya kalau dari sini itu kita sudah bisa ya mengatakan nanti kalau bagaimana kalau misalkan ini dihubungkan, ya maka ini sebenarnya kalau dihubungkan sudah ketemu ini. Ini namanya garis afinitas. Nah, jadi ini namanya garis afinitas. Nah, ini kita sudah ketemu ini. Nah, bagaimana kita itu akan menentukan titik-titik potong yang lain? Nah, titik potong yang lain. Itu artinya gini. Oh, kalau saya misalkan ingin menentukan titik pada
dia memotong rusuk TD enggak ya, misalkan. Oh, rusuk TD. Oh, berarti saya harus melakukan membuat garis misalkan. Oh, kalau ini CD dibuat itu kan akan misalkan lurus, misalkan begini ya, akan memotong sumbu afinitas di sini. Ya. Oh, memotong di sini. Nah, berarti kalau saya membuat garis dari titik potong ini dengan R, maka akan memotong rusuk TD di sini. Jadi dia akan memotong di sini. Gitu ya. Nah, berarti kan kita sudah ketemu satu titik potong. Titik potong baru di sini. Misalkan ini kita tandai titik S. Ya, PQRS. Memotong rusuk TE di mana ya? Nah, berarti kita boleh misalkan menggunakan, saya akan menarik ED, ya boleh. Saya akan menarik EC, ya boleh. Jadi tergantung pilihannya. Misalkan pada satu saat Anda menggunakan yang bentuknya adalah EC. EC. Maka kalau EC dibuat, itu kan di sini. Ya. Memotong sumbu afinitas. Nah, dari sumbu afinitas ini, titik potong ini dibuat dengan R. Maka akan memotong, katakanlah TE itu di sini. Nah, ini ya. Oh, ini berarti kalau kita namakan, misalkan titiknya itu PQRSU. Nah, tapi di sisi lain ketika Anda misalkan, oh Pak, saya akan menggunakan cara yang berbeda, ya boleh, nggak masalah. Tapi misalkan yang mana yang dibuat, ini harus melihat mana yang sebidang dan tidak. Pak, saya boleh nggak membuat misalkan melalui BC, BE. BE dibuat di sini. Nah, kemudian dari titik ini, kalau misalkan nanti dihubungkan dengan I, ya maka akan memotong di sini. Jadi boleh. Jadi banyak cara yang dilakukan. Kalau misalkan menggunakan ini, ED boleh enggak? Ya boleh. Misalkan di sini. Cuma memotongnya kan di jauh sini. Ya, jadi titik potongnya akan berada di jauh sana ya. Ya, jadi kalau kita harus melakukannya dengan tepat sehingga nanti gambarnya bisa sesuai. Nah, dari titik ini ya tentunya dihubungkan dengan S. Ya, nanti akan memotong di sini. Nah, ini artinya banyak cara yang dilakukan, tidak harus sama, tetapi konsepnya adalah kalau kita menggunakan sumbu afinitas, maka kita bisa membuat bidang-bidang yang memuat dua garis ini yang terletak di sumbu afinitas. Jadi artinya kita dari menariknya dari titik-titik sumbu afinitas. Itu berarti konsepnya adalah menggunakan sumbu afinitas di dalam satu proses gitu ya. Nanti bentuknya adalah seperti ini. Ada pertanyaan mungkin sampai ini? Ya. Ada pertanyaan? Belum Bisa? ada. Belum ada ya? Bisa melakukannya? Oh, nggak ada ya. Oke, kemudian nanti bisa dan tidak salah konsep ya. Ini kalau saya clear, eh, nanti bentuknya bisa dilakukan ketika nanti Anda menggambar. Ya, jadi ini tadi nanti bentuknya yang dilakukan tidak selalu sama dengan yang saya lakukan tadi. Betul ya? Jadi yang kita dapatkan, maka namanya bidang irisannya itu kita dapatkan ini. PQR SP. Ya, kalau di sini kita tuliskan itu. Oke ya. Nah, ini namanya bidang irisan yang kita dapatkan. Oke. Nah, mungkin dari bentuk ini dulu, ketika kita nanti, bagaimana kita misalkan nanti melakukan satu
bentuk lukisan. Jadi misalkan ini. Bagaimana kita melukis ini? Jadi melalui bidang PGR. Ya, jadi ini bagaimana kita melukis garis ini. Jadi tentukan bidang irisan antara misalkan PGR dengan kubus sebalok ABCDEFGH. Gitu ya. Maka hal yang dilakukan di sini ada beberapa bentuk. Bisa nggak sih dengan sumbu afinitas? Maka sebenarnya hal yang pertama dibuat, kalau kita menarik garis PQ, ya garis PQ ini kita buat, maka garis PQ ini sebenarnya adalah garis yang terletak di alas. Maka sebenarnya ini adalah sumbu afinitas, gitu ya. Ini sumbu afinitas. Jadi artinya ketika kita melakukan membuat garis ini, berarti sudah ketemu sumbu afinitasnya. Jadi ini yang dinamakan sebagai sumbu afinitas. Nah, ini sudah ketemu. Nah, bagaimana kita melukis garis yang lain untuk menentukannya? Maka dilihat, kira-kira BD sama garis PG ini berpotongan enggak? Nah, kalau ini terletak di tengah-tengah, kan tidak berpotongan. Ya, jadi kalau terletak di tengah-tengah, maka kan dia tidak berpotongan. Maka dalam arti bentuk yang kita dapatkan mungkin dia tidak melakukan atau tidak mendapatkan titik potong yang ada di sini. Ya. Jadi kita mungkin tidak mendapatkan titik potong itu. Tapi kalau misalkan ini garis QR, ya garis QR itu sebenarnya kan kalau dibuat ini, ya ini sebenarnya kan kalau ke atas itu titik-titik ya. Jadi karena bentuknya kan di bawah. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini berarti kan artinya kita menentukan satu bentuk ini, tetapi kita belum menentukan titik-titik yang lainnya. Nah, yang perlu diamati adalah bagaimana kita bisa melihat ada nggak ya yang bisa dibuat bagaimana kalau kita ingin menentukan titik potongnya dengan tigi. Nah, kadang kalau digambarkan di sini seperti ini kadang tidak terlihat kalau ini di alas. Kalau ini di alas. Padahal kalau ini kita gambarkan sebenarnya eh, ini berpotongan. Ya, ini adalah titik potong. Jadi kalau kita mungkin membayangkan ini titik potong. Kemudian kalau ini dilukis, ini juga merupakan perpotongan. Ya, jadi ini juga merupakan perpotongan. Tapi ketika kita menggambarkan seperti ini kadang-kadang kan tidak nampak. Nah, jadi ini adalah titik-titik pada alas. Nah, sehingga kalau kita misalkan, oh kita buat melalui titik ini, katakanlah kalau kita kasih namanya titik K. Nah, kalau titik K ini kita buat misalkan dengan R, ya, maka gini, yang perlu diamati adalah K ini terletak pada bidang DCGH enggak gitu ya. Sehingga kan kalau kita katakan apakah K dan R itu sebidang? Ya, kalau sebidang berarti kan kita bisa melukis, misalkan kasih warna hijau. Oh, K itu dibuat maka akan memotong di titik sini. Oh, dia memotong di titik ini. Kita kasih nama misalkan R. Oh, R-nya sudah, berarti S. Ya, ya, ketemu titik potongnya di sini. Nah, titik S dan BC ini kan sebidang. Nah, berarti artinya kalau dari S ini nanti kita buat garis dengan ini ya akan memotong di sini misalkan. Oh, titik ini kita namakan titik O. Ya. Berarti kan sudah ada titik potong dengan rusuk-rusuknya. Maka yang kita buat di sini sudah
terbentuk ya, terbentuk. Artinya di sini kan daerah yang kita dapatkan di sini kita lukiskan itu kan sudah ketemu bidangnya itu ini, ya, kemudian ini, ini. Jadi ini namanya yang kita dapatkan irisan bidangnya, bentuknya segi 5. Jadi mungkin kalau share nanti bisa ya. Jadi artinya kita bisa menghasilkan satu bentuk yang bisa dilakukan seperti ini. Ya, jadi ini mungkin cara melukis dengan ini. Jadi tidak selalu kelihatan di situ. Oke ya, itu yang pertama ketika nanti Anda melakukan melukis. Ya, sehingga paling tidak itu cara yang pertama bisa dilakukan dan nanti mungkin Anda bisa melihat dari bentuk yang lainnya. Nah, ini juga nanti ada contoh. Ini menggunakan sumber afinitas, nanti bisa dibaca gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mungkin kita menggunakan sifat dasar. Clear-nya mana? Kita menggunakan sifat dasar. Bentar. Clear, 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 clear. Oh, ya. Oke ya. Nah, kalau misalkan nanti bentuknya, ya, misalkan ini, lukislah antara PGR dengan ini, tidak menggunakan sumbu afinitas, tapi menggunakan sifat dasar. Artinya gini, kalau misalkan ini kita buat PQ, kemudian kita buat GR, kemudian kita buat PR. Nah, artinya PR ini kan terletak nanti pada ini ya, satu bidang AC GE. Nah, sehingga nanti kalau kita gambarkan, itu mungkin bentuknya kan gini. Jadi artinya ketika kita membuat ini, pertama kan kalau kita buat ada GR, ada GR. Nah, ini kan berarti kan sebenarnya kita bisa membuat dari R sejajar PG boleh. Jadi mana yang diketahui? Kalau misalkan tadi yang ditarik itu adalah bukan ini, tetapi Anda misalkan menggunakan yang lain, nanti misalkan menariknya itu ini, saya menariknya adalah GR. Ya. Maka sebenarnya nanti adalah dari titik P dibuat garis sejajar GR. Jadi nanti dibuat yang sejajar GR. Dia memotongnya di mana, gitu ya. Jadi ini prosesnya. Kalau ini yang dibuat adalah melalui R sejajar PG. Ya. Jadi melalui R sejajar PG, maka yang kita dapatkan bentuknya adalah ini. Nah, kemudian setelah ketemu titik S kan selesai, karena tinggal menghubungkan beberapa boxer yang ada di sini. Ini namanya menggunakan sifat dasar. Jadi artinya kayak kita membuat bidang dulu ya. Jadi buat bidang berarti ambil satu titik pada garis itu, buat sejajar dengan garis yang ini. Tadi kan kalau di bentuk yang berbeda tadi kan gini. Artinya kan kalau tadi misalkan ada BH, kemudian ada FG, kan buat bidang melalui BH itu sejajar dengan FG. Artinya kan ketika Anda melukis itu pertama kan yang kemarin kan sudah Anda lakukan itu kan buat melalui H sejajar FG, yaitu HE. Kemudian buat melalui B sejajar FG, itu BC. Nah, kan sudah ketemu titik ini kan tinggal menghubungkan ini sama ini. Maka bidangnya adalah. Jadi sudah ketemu titik ini maka bidangnya. Ini berarti menggunakan sifat dasar yang ada. Oke, itu sehingga nanti mungkin beberapa bentuk bisa dicermati dan bisa dicoba. Nah,
Kemudian satu lagi menggunakan bidang diagonal. Ini saya clear. Nanti materi saya kirim dan mudah-mudahan nanti bisa dicoba. Kalau menggunakan diagonal, misalkan soalnya sama di sini. Tuh. Sama ya. Ini kalau misalkan yang kita lihat di sini sebenarnya kan kalau kita menggunakan bidang diagonal sebenarnya bidang diagonal itu mana sih? Kan bidang ini. Ya, ini kan namanya bidang diagonal. AC, GE. Nah, kemudian yang satu misalkan ini. Ini kan bidang diagonal. Nah, sehingga kan kalau kita misalkan menarik garis ini kan sebenarnya kan garis potong antara dua bidang diagonal itu. Garis potong antara dua bidang diagonal itu. Nah, sehingga kalau garis ini dihubungkan dengan R dan ini adalah terletak di dalam bidang diagonal, maka akan memotong titik di sini. Ya, maka kalau titik ini kita hubungkan dengan ini, nanti juga akan memotong di sini. Nah, ini titiknya. Nah, berarti kan artinya ketika kita menentukan satu titik potong dengan rusuk BF, itu dengan menggunakan bidang diagonal, bentuknya bisa seperti ini. Gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika mungkin proses yang kita ikuti di dalam arti ilustrasinya, maka kan kita buat bentuk yang seperti ini. Nah, ini. Kemudian buat bidang diagonalnya, maka kan bidang diagonalnya tadi kan saya katakan ya, memotong di sini, ya, maka ketemu titik potong ini. Ya. Maka kan ketika buat CO, ya, maka akan ketemu titik. Gitu ya. Maka kan kalau kita hubungkan, maka ketemu bidang irisnya. Itu beberapa bentuk untuk cara melukis. Pertama, jadi kita mampu untuk melakukan atau membuat satu bidang irisan. Jadi dalam arti beberapa bentuk itu saudara nanti bisa melakukannya. Itu yang pertama. Karena nanti gini, kalau kita menggunakan software, itu akan membantu bagaimana kita mungkin melakukan. Tetapi kadang kalau software tidak diiringi dengan konsep yang benar, kadang menjadikan apa yang kita lakukan itu tidak bermakna. Jadi ada dua hal yang memang dalam arti kita mengerti konsepnya, kemudian kita menggunakan software itu sebagai alat bantu untuk membantu kita bagaimana membuat satu ilustrasi yang terbaik. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita sudah tahu konsepnya itu, maka desain yang kita lakukan di dalam software itu biasanya lebih mudah karena kita satu bentuk itu kan sudah punya orientasi yang sesuai. Jadi kalau orang membuat program misalkan saya akan menggunakan program basic ya. Tampilan yang kita inginkan seperti apa? Oh, membuat bendera itu bisa berkibar. Nah, itu berarti kan artinya produk yang mau dihasilkan itu kita sudah punya orientasi dulu, kemudian bahasa programnya kita tahu, maka melakukan proses substitusi dalam arti membuat sintak itu menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi kadang-kadang bentuknya bisa seperti itu. Oke, mungkin itu. Nah, tolong nanti ini ada soal juga, misalkan ini PGR tapi saya taruh di sini, tolong nanti bisa dicoba bagaimana cara melukis ini. Karena di sini kan gambarnya tidak ada titik yang lain di alasnya. Jadi, tapi mungkin cukup mudah untuk melakukan ini karena titik potongnya sudah bisa dilakukan itu. Apakah tanpa menggunakan sumber afinitas bisa? Jadi seperti itu. Ini yang tadi. Nah, kemudian di sini juga ada soal. Nah, di sini kalau nanti tolong misalkan bisa melakukan itu adalah tentukan luas penambang irisan bangun datar itu. Jadi artinya kita manfaatkan konsep yang sudah kita pelajari di bangun datar
mungkin kesebangunan atau bentuk luasan digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Gitu mungkin untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Monggo kalau ada, saya tunggu. Kalau tidak ada, nanti materinya saya share, tolong dipelajari. Kemudian juga untuk hal yang lain bisa direview, sehingga pada saat ketemu, kita bisa diskusi yang lebih banyak. Itu mungkin ada pertanyaan, monggo. Halo? Masih ada di laptop, di HP? Muhammad Febri? Tiduran? Ya, sudah sehat, Febri? Hilang juga. Ya. Oke ya, kalau tidak ada, terima kasih hari ini atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Matur nuwun.